Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Kavita Dwi Pramudia. Saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat, yaitu tentang biografi Muhammad Yamin. Yang pertama, Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Ia menikah dengan Raden Ajeng Sundari yang Mertuat Majo, salah seorang anaknya yang dikenal yaitu Rahardian Yamin. Ketika kecil, Muhammad Yamin oleh orang tuanya diberi pendidikan adat dan agama hingga tahun 1914. Di zaman penjajahan, ia termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Sejarah pendidikan Muhammad Yamin. Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Hollands Inland School, Palembang, kemudian melanjutkannya ke Algemene Middelbare School, Yogyakarta di AMS Yogyakarta. Ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Hai. Namun setelah tamat, ia niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda harus diurungkannya karena ayahnya yang meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Rijkshogeschool de Batavia, sekolah tinggi hukum di Jakarta yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan berhasil memperoleh gelar Master in the Rechten sarjana hukum pada tahun 1932. Kesusastraan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memulai karir sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an, semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Pada tahun 1922, Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dengan puisinya. Himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Pada tahun 1922, Yamin muncul sebagai penyair dengan karya puisinya yang berjudul Tanah Air. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern pertama yang pernah diterbitkan. Pada 28 Oktober 1928, himpunan kedua milik Yamin yang berjudul Tumpah Darahku muncul. Dalam bidang kesusastraan, Yamin telah menerbitkan banyak karya dalam bentuk drama, esai, novel sejarah, dan puisi. Yamin juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare, drama Caesar, dan Rabindranath Tagore. Politik. Karir politik Yamin dimulai ketika dia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu, dia bergabung dalam organisasi Jong Sumatranenbon dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dirancangkan pada Kongres Pemuda II. Pada tahun 1932, Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Dia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga 1942. Yamin dikeluarkan dari organisasi pada tahun 1939 karena melanggar peraturan. Semasa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat Putera, sebuah organisasi nasional yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tanggal 29 Mei 1945, dia menyampaikan pidato tentang dasar fisiologis dan politik tertentu untuk negara baru yang diusulkan dan menyebutkan 5 prinsip bangsa. Yamin adalah anggota Panitia 9 yang bertugas mulai merancang Undang-Undang Dasar. Panitia ini menghasilkan pembukaan yang membuat intisari pidato Soekarno 1 Juni. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan keesokan harinya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bertemu dan menugaskan Komisi 7, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Subardjo,
Oto Iskandarinita, Yamin, dan Wongsonegoro untuk menghasilkan versi final UUD. Setelah kemerdekaan, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Yamin antara lain anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman 1951. Pada masa pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 hingga tahun 1945, Yamin bertugas di Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Pada tahun 1945, Yamin terpilih menjadi anggota BPUPKI. Setelah Insinyur Soekarno menjadi presiden, Yamin menduduki beberapa jabatan penting dalam pemerintahan, di antaranya anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman 1951 sampai 1952, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan 1953 sampai 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya 1959 sampai 1960, Ketua Dewan Perancang Nasional 1962, Ketua Dewan Pengawas IKBN antara 1961 sampai 1962, dan Menteri Penerangan 1962 sampai 1963. Saat menjadi Menteri Kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik tanpa proses peradilan. Karena hal tersebut, ia mendapat banyak kritik dari anggota DPR. Saat penjabat menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Yamin mendorong berdirinya universitas negeri dan swasta seperti Universitas Andalas di Padang. Mendirikan Paprindo. Tentang Muhammad Yamin, individualis atau selalu berdiri atas dasar individu, mementingkan kepentingan sendiri dan yakin berguna bagi bangsa dan tanah airnya. Hidupnya selalu dikitari buku. Patriot dan nasionalis, pencinta tanah air, mempunyai banyak lawan karena kata-katanya tajam dan penanya runcing. Muhammad Yamin bergabung dengan Volkskraat sebagai wakil Sumatera Barat, tetapi tidak disetujui oleh Gerindo. Muhammad Yamin dikenakan disiplin partai dan dia dipecat dari Gerindo. Namun ia tidak berkecil hati dan membentuk partai politik lainnya, yaitu Parpindo. Muhammad Yamin di Volkskraat. Pada sidang tahun 1939, Muhammad Yamin mengusulkan beberapa perkara, yaitu yang pertama, agar National Press mempunyai program sendiri. Yang kedua, supaya National Press jangan bekerja untuk Jawa, melainkan juga memperhatikan kepentingan luar Jawa. Muhammad Yamin sebagai anggota Volkskraat. Majalah PPPI dikenakan larangan terbit oleh Belanda karena dianggap memusuhi pemerintah Belanda. Muhammad Yamin di Volkskraat menuntut agar pemerintah mencabut larangan tersebut. Karena Belanda sudah berada dalam keadaan bahaya perang, akhirnya larangan itu dicabut. Muhammad Yamin bergabung dengan Volkskraat tahun 1939 sampai 1943. Muhammad Yamin dipecat dari Gerindo tahun 1939. Terbentuknya GAPI, Gabungan Politik Indonesia, 19 Maret 1939. Muhammad Yamin mendirikan GNI di samping National Front di Volkskraat pada tanggal 10 Juli 1939. Muhammad Yamin mendirikan Partai Persatuan Indonesia disingkat Parpindo pada tanggal 21 Juli 1939. Muhammad Yamin mewakili Parpindo di Volkskraat tahun 1939. Majalah Perhimpunan PPPI dikenakan larangan terbit karena dianggap memusuhi pemerintah Belanda tahun 1940. Pemerintah Belanda mencabut larangan tersebut karena tuntutan Muhammad Yamin di Volkskraat Juni 1941. Kepribadian Muhammad Yamin. Meskipun Yamin cerdas, dia memiliki reputasi melebih-lebihkan pencapaiannya sendiri dan suka berargumentasi. Tamrin menyebutnya sebagai pemecah abadi karena sikapnya yang konfrontatif di Volkskraat. Selain klaim palsunya sebagai pencetus konsep Pancasila dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945 saat menjadi Menteri Kebudayaan pada Kabinet Ali Sastro Atmojo satu periode 1953 hingga 1955, Yamin mengaku memimpin pemugaran Candi Borobudur. Sebuah plakat yang dia pesan dipasang di candi yang mengklaim dia memainkan peran kunci telah dihapus begitu Yamin tidak lagi menjadi Menteri Kebudayaan. Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta, menyebut Yamin licik.
Keluarga Muhammad Yamin. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra, Dang Rahadian Sinayangsih Yamin, pada tahun 1969. Dia melangsungkan pernikahan dengan Gusti Raden Ayu Retno Satuti, putri tertua dari Mangkunegara 8. Beberapa karya Muhammad Yamin. Yang pertama, Tanah Air, kumpulan puisi 1922. Yang kedua, Indonesia, Tumpah Darahku, kumpulan puisi 1928. Yang ketiga, Menanti Surat dari Raja, terjemah 1928. Yang keempat, Kalau Dewa Tara Sudah Berkata, drama 1932. Yang kelima, Ken Arok dan Ken Dede, drama 1934. Yang keenam, Gajah Mada, novel sejarah 1948, dan masih banyak lagi yang lainnya. Penghargaan Bintang Mahaputra RI, tanda penghargaan tertinggi dari Presiden RI atas jasa-jasanya pada nusa dan bangsa. Tanda penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada dan Panca Dharma Korps. Tanda penghargaan Panglima Kostrad atas jasanya menciptakan petaka Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Lewat pendidikan itulah dia sempat menyerap kesusastraan asing, khususnya kesusastraan Belanda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tradisi sastra Belanda diserapnya sebagai seorang intelektual hingga dia tidak menyerap mentah-mentah apa yang dia dapatkan itu. Dia menerima konsep sastra Barat dan memadukannya dengan gagasan budaya nasionalisme. Wafat. Yamin meninggal di Jakarta pada 17 Oktober 1962. Sebagai pencetus ide-ide penting, Yamin mendominasi sejarah politik dan budaya Indonesia modern. Ide-idenya berkontribusi pada kebangkitan politik dan gelora kebanggaan nasional di Indonesia. Pada tahun 1973, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar. Apa?